Kalau podcast kan udah banyak, tapi yang untuk rohani ini yang pertama. Cimehong, saya sih waktu awal-awal sih shock loh. Tapi kalau sekarang namanya siapa? Cimehong, nggak bilang. Jadi saya punya 100.000 untuk biaya hidup. Makan jadi saya akalin, saya nggak habis sayurnya malam. Saya simpan buat besok saya makan, saya panasin, bawa ke kantor. Menikah juga, saya nggak punya duit. Anak saya tuh ditebus di rumah sakit. Saya pinjam duit sama koko saya waktu itu di Aceh, dikirimin. Waktu itu kan nggak ada ATM, nggak ada apa. Ketemu suami yang GBI kan. Ini gereja orang gila kali ya, nangis ketawa ini apaan gitu kan. Saya naik motor sama suami saya, ada bisikan tuh, lu lihat tuh di belakang ada yang mau ambil tas kamu tuh, di dalam tas tuh ada 10 jutaan. Pas saya lihat itu tangan udah begini, saya nggak apa-apa, cuman jatuh dikit. Halo Gen Sisi Berdampak, apa kabar? Hari ini spesial, keren ya, narasumbernya bisa datang dan kedatangan dengan cici-cici yang terkenal dan lagi viral. Ini dia Cimehong. Halo Ci. Hai. Halo. Say hi dong Ci. Hai. Cimehong, terima kasih ya udah ada di sini sama-sama dengan kita, sama-sama dengan GMCC nih Ci. Ini udah biasa nih dengan podcast nih. Enggak juga. Ini yang keberapa kali nih? Kalau podcast kan udah banyak, tapi yang untuk rohani ini yang pertama kali ya. Asik. Kunjungan pertama kali. Oke, kita semua pasti mau dengar kisah dan cerita dari Cimehong ya. Yuk kita mau tanya-tanya dan Cimehong akan menjawab. Ci, ini kita mau kenal nih, mau tahu ya kenapa asal mulanya namanya jadi Cimehong nih ya. Sampai ke rekeningnya pun namanya Cimehong gitu ya. Ada kisahnya nih pasti nih. Tahun 2023 kalau nggak salah, Juni ya. Kan saya viral tuh. Viral karena mungkin tadinya dengan tanah kuburan mahal gitu Kak. Tanah kuburan Mehong. Terus kalau saya Tanah kuburannya Mehong ya. Iya, memang ya Mehong gitu kan. Ya, emang kuburannya ratusan Mehong juta ya. gitu ya. Mehong ya. Orang kan bingung. Kok mahal gitu. Terus dijual buah juga mahal ya, tapi buah saya kan memang mahal dengan kualitas. Tanah kuburan juga mahal, tapi ya itu memang harganya ya begitu gitu. Sesuai kan, lah ya. Sesuai Mehong, jadi saya dijulukin Mehong gitu kan. Saya pertamanya shock juga, kok panggil saya Mehong ya gini, aduh gitu. Tapi saya lihat kenapa viral, bodo amat, ya udah ngaku aja Mehong ya. Kalau ditanya kayak Bu Meli kok dulu Cimehong, saya sih waktu awal-awal sih shock loh. Tapi kalau sekarang namanya siapa? Cimehong, nggak bilang gitu. Dari yang nggak pede jadi pede ya. Iya. Oke, Gitu. nama aslinya siapa sebenarnya? Sama sayanya Novi. Novi ya. Novi Iya. apa panjangannya? Ciu Novia Handayani. Jadi tinggal ditambah depannya aja. Waktu tahun 2023 kan kita caleg juga ya. Asik. Tapi asik, kalah sih, enggak stres, enggak. Stres ya. Itu bukan berarti kita bukan kehendak Tuhan kita Amin. untuk jadi, Iya, kan gitu iya. aja. Makanya ya ini. Jadi harus, kan terkenalnya saya Cimehong. Ya udah tambahin aja jadi Cimehong. Jadi Cimehong. di KTP itu Cimehong. Oh, Sampai jadi sekarang kalau mau ganti lagi ya saya ke pengadilan lagi, ya udah nggak apa-apa lah, udahlah gitu. Jadi terus ya kenapa BCA juga bisa ganti, karena ya BCA lihat KTP kita lagi harus rubah gitu loh. jadi rekening juga udah tapi Rubah, dengan harus Cimehong di- ya. Oke, karena namanya viral ya. Jadi ganti nama, keren juga nih. Gitu. Oke, pede lagi ya sekarang ya. Karena pede dong. Ya mendapat itu. jadi berkatnya di situ ya, Ci. Iya mungkin. Nggak Oke. berkatnya dari Tuhan lah, bukan dari nama. Oke, amin. Oke, Ci, boleh cerita nggak Ci? Ini sebenarnya Cimehong ini asalnya dari mana ya? Tiba-tiba langsung terkenal dengan Cimehong gitu. Tadi kan kita tahu ya namanya dan kisahnya. Ya, Ini sebenarnya Cimehong ini aslinya dari mana Saya sih? dari Banda Aceh. Oh, dari Aceh. Iya. Aslinya Aceh ya? Iya. Papa mama Aceh. Aceh. Oke, berapa saudara sih? Kita ada 11, Cimehong anak keberapa? kelima. Berarti kan di tengah-tengah di Cimehong Iya, kelima. jadi kita ada 11, dua meninggal. Memang dari kecil udah meninggal, jadi ada 9. Cowoknya sekarang 1, Ngitung loh. Empat. Oh, sisanya berarti limanya limanya cewek. Cewek semua ya. Oke, deket satu sama lain. deket. Puji Tuhan ya. Ya, kadang-kadang ada ribut-ribut dikit lah. Ya itu mah keluarga ya. Itu mah keluarga.
Cimehong ini udah nikah dong? Udah dong. Punya anak berapa, Ci? Makanya bingung nanya lagi kan. Biar tahu, Anak Ci. saya Ini pengumuman, 4. Ci. Pengumuman. Anak saya 4. Suami saya yang 1. pertama udah almarhum. Oh, Terus saya oke. menikah lagi dengan Komehong. Komehong. Halo Komehong. Oke. Sekarang tinggalnya di daerah mana? Nih biar pada tahu ya. Di Pik Pik juga. ya. Karena kemarin itu Pak jualan. kemarin hebohnya soalnya emang aslinya dari Pik gitu. Jadi Iya, pikir iya. emang Makanya asalnya kan Pik. saya menang juga karena kan saya saya update terus. Jadi saya konten semua sendiri, nggak ada tim. Jadi jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 5 pagi itu live lihat terus konten. Rajin ya. Rajin ya. Kalau jadi ya. nggak ada tuh hari ini gitu saya menang nggak juga sih. Semua karena Tuhan. Amin. Oke. Ci, boleh cerita nggak, Ci ya? Ini perjalanannya kayaknya panjang nih ya. Panjang sampai banget kalau diceritain nggak habis-habis nih, nggak nggak pulang bisa habis saya. ya, nggak pulang. Nggak apa-apa lah ya. Kayaknya ceritanya oke nih ya. Mau denger ya, Ci? Mau denger, Ci? Gimana ceritanya masa-masa mungkin ya? Kan katanya tadi dari aslinya dari Aceh ya, Ci ya. Iya. Gimana tiba-tiba bisa sampai ada di Jakarta? Di Aceh itu kan susah gitu kan, tamat SMA, kuliah. Saya sempat juga kuliah di universitas, tapi cuman nggak nyampe 1 semester karena tiap kali datang tuh, ya itu waktu itu saya Katolik ya, saya Katolik, dia suruh, ya dosennya bukannya ngajar, tiba, kapan kamu mau ke rumah saya gitu kan, maksudnya suruh jadi. Saya bilang, aduh capek juga nih tiap hari bukannya ngajar, itu aja ditanya-tanyain. Udah gitu saya juga ribut tuh sama koko saya gitu. Ya udahlah, ke Jakarta aja dah gitu. Gimana ceritanya? Ke Jakarta Jadi, juga saya. merantau. Iya, saya merantau. Saya tuh nggak tahu, nggak ada, cuman ada kenalan, ada saudara jauh gitu kan. Saya waktu itu telepon dia. Telepon mahal loh, nggak kayak sekarang mau tuh berapa puluh ribu itu Iya. sekali nelpon kan. Nelponnya juga pakai yang di, kan ada itu wartel. Oke. Nah, dulu kan wartel ya. Iya. Nah itu saya itu udah, saya pakai taksi Bluebird cari tuh alamat. Nekat berarti ke Jakarta. Nekat itu ke Jakarta, terus nyari kerja juga susah ya. Lihat koran pos kota, udah gitu saya pergi cari alamat. Dari Muara Karang, itu saya tinggal di Muara Karang, Jatinegara gitu. Lihat sampai di kan koran pos kota Lowongan tuh. Waduh, yang ngantri ribuan, nggak jadi pulang lagi kita. Udah gitu waktu itu saya masih ingat saya naik bus ya. Naik bus turun di depan TA. TA tuh waktu itu masih Tanah kosong. Tanah kosong, masih dibangun gitu kan. Saya turun, hujan, jebret tuh. Baju semua apa kayak Basah. tanah gitu kan. Oh, oke. Udah gitu ya udah nyambung naik bus sampai hujan-hujan gitu di jembatan Grogol itu ya. Udah naik bus sampai situ mobilnya berasap, turun lagi itu. Itu sedih banget ya. Ya udah mau gimana, akhirnya saya diterima kerja di salah satu kantor di Danmogot gitu. Sampai Itu- sekarang kita ada grupnya. Itu pekerjaan pertama waktu di Pekerjaan Jakarta pertama, ya. iya. Dan happy di situ. Nggak happy juga sih, itu berat juga. Saya waktu itu masih ingat tuh, saya kos di Roxy, Mas, VIY 2 ya. Oke. Di belakang Roxy Mas itu ada II saya. II saya, jadi saya kos depannya II saya, biaya kosnya tuh 75.000 satu kamar. Jadi saya punya 100.000 untuk biaya hidup. Jadi 75.000 buat Kos. sewa kos, 25.000 Jadi buat saya makan. ambil buat makan, jadi saya akalin II saya nggak habis sayurnya malam, saya simpan buat besok saya makan, saya panasin bawa ke kantor. Wow. Oke, itu kisahnya ya. Itu kisahnya. Itu salah satu kisahnya ya. Iya. Pasti ada kisah-kisah yang lain. Ya? Kisah saya tuh sedih tuh banyak. Oke. Terus saya ketemu sama suami saya, kebetulan kita beda 8 tahun, suami saya udah jadi manajer, saya masih staff. Beda 8 tahun, biasa sama orang Taiwan ya. Akhirnya ya menikah juga. Saya nggak punya duit, anak saya tuh ditebus di rumah sakit Pendawa, waktu itu di Pendawa depan rumah sakit Dan Abadi. Mogot ya? Ya, saya nggak tahu kan ngurus sendiri. Akhirnya saya operasi lagi. Anak saya sampai bayi saya
saya pinjam duit sama koko saya waktu itu di Aceh, dikirimin. Waktu itu kan nggak ada ATM, nggak ada apa, harus tarik sendiri di BCA. Depannya kan ada BCA, udah anak dititip. Saya sama suami saya ambil uangnya buat nebus. Waktu itu saya sempat dua kali operasi. Jadi pulang ini saya bengkak lagi. Ada masalah dengan. Ada masalah 2 kali, jadi udah nggak ada uang. Oke, Ci, Iya. kan ceritanya banyak ya. Banyak. Ini kan salah Nggak satunya habis. kan ya, salah Iya. satunya. Tapi dari sekian banyak yang kita nggak mungkin ceritakan di sini sekarang. Tapi coba dipilih, Ci. Yang mana yang cerita yang paling menyedihkan dan itu membuat Cici akhirnya bisa mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan itu kan tadinya saya Katolik. Udah gitu saya pacaran sama suami saya itu kan dia dulu saya menikah itu di gereja mula-mula di itu GBI Karsa Pemuda. Jadi masih awal itu ya. Iya betul. Ya. Di situ saya tuh tadinya kan Katolik, terus ketemu suami yang GBI kan. Saya bilang, ini gereja orang gila kali ya, nangis-nangis, ketawa-ketawa, ini apaan gitu kan. Tapi lama-lama kenapa gua terjamah ya? Itu Oke, terus? Kalau yang paling mengesankan, yang paling berat hidup saya itu waktu suami saya. Kenapa? Suami saya waktu stroke. Oke. Gimana Yang kisahnya? ketiga ya. Gimana kisahnya? Kalau yang pertama kan waktu saya masih hamil yang terakhir. Suami saya kena stroke pertama umur 39. Setelah itu belum 2 tahun kena lagi yang kedua. Yang ketiga sempat ini koma di rumah sakit Medisra 2 bulan lebih, di ICU udah sebulan lebih. Mungkin karena nggak jaga makan ya, kita juga nggak pernah periksa. Oke. Langsung itu koma 3 tahun 2 minggu meninggal. Jadi selama 3 tahun itu ada di ICU atau Enggak, perawatan? saya bawa pulang. 2 bulan kemudian bawa pulang karena memang itu udah nggak, katanya udah vegetatif, nggak Nggak bisa diapa-apain. nggak diapa-apain. Jadi itu pakai suster 2 ya, suster ICU karena ini kan semua pakai selang. Apa yang waktu itu dirasain sama Ci Mehong? Ya berat. Anak saya paling gede itu SD. Ya sama sekali sampai sekarang anak saya tuh nggak ada ingat memori dari papanya tuh nggak ada. Yang kalau yang cewek beda 2 tahun 2000 dia lahirnya ada, masih ingat. Itu titik terberatnya waktu dilewatin dengan suami. Iya. Lalu gimana titik bangkitnya ketika Bangkit tapi ya Tuhan pulihkan ya. Maksudnya ada aja jalan gitu. Kalau cerita sih, kalau dulu kita kayak begitu ya, banyak yang sayang saya ya. Saya juga bingung. Tapi nggak sempet sih, nggak sempet. Maksudnya nggak, kayaknya kan kita polos aja gitu ya. Polos, banyak sih yang kasih barang. Tapi memang begitu dahsyat. Tuhan tuh bekerja, apalagi yang anak saya yang terakhir itu. Gimana ceritanya? Anak saya terakhir dia bilang gini, Mama aku mau waktu itu kita juga masih itu ya, jual pulsa ya, makanya kenal sama Henny ya. Di situ ya. Kalau saya dulu juga boleh dibilang kita jual voucher, ada julukan Ratu Roxy untuk jual voucher kali ya. Mungkin waktu di itu nggak Cimehong ada. nih ya dulu ya? Ya, nggak ada cewek gitu. Kalau sekarang kan banyak. Mungkin dulu awal-awal ya saya gitu. Pertama kali kita juga main fotokopi, jadi banyak. Kisah saya jualan juga jual fotokopi ya. Mungkin kalau orang-orang, kalau saya bilang fotokopi pelangi, emang lu enci pelangi gitu kan ya. Oh, namanya enci pelangi ya? Ya, kebetulan waktu itu kan banyak orang dari BCA kuliah di AAT, Akademi Akuntansi Trisakti yang di Grogol itu. Oke. Kalau di sampingnya tuh kan banyak fotokopi dulu Iya. lah. Kalau sekarang kan nggak musim lagi, sekarang kan bisa pencet foto gitu. Kalau itu dulu kita bikin di situ. rame di Harus kreatif, iya. Oke. Saya bisa buat satu buku akuntansi yang buat 2 tahun ya. Saya pecah-pecahin jadi 4.
Oh. Jadi kalau orang kuliah dia lebih baik Satu-satu. dia beli satu semester daripada dia bawa berat. Itu juga Jalannya saya Tuhan, terkenal. Itu ya semua jalannya Tuhan. Saya sempat juga jualkan. Memang saya percaya ya. Itu semua karena Tuhan. Kadang-kadang saya dapat bisikan gitu. Dulu juga saya pernah jual mesin fotokopi, jual nomor cantik. Dulu nomor cantik itu seluruhnya kan mahal banget ya. Saya bawa duit tuh hari Sabtu. Saya masih ingat ya. Saya pulang, kebetulan rumah kita di Tawakal. Saya naik motor sama suami saya. Ada bisikan tuh. Lu lihat tuh di belakang ada yang mau ambil tas kamu tuh. Itu kan kita dari Roxy, ada duit di dalam tas tuh ada 10 jutaan. Tapi pas saya lihat itu tangan udah begini, saya nggak apa-apa, cuman jatuh dikit. Tapi duit saya aman. Saya pasti kata suami saya, kenapa? Nggak apa-apa, jalan aja, karena banyak orang di situ. Saya bilang jalan aja. Tapi sempat saya lihat, saya kadang-kadang bisikan itu ada benar. Nggak digubah, Tuhan berbicara ini. Nggak ada. Saya punya feeling kadang-kadang ini orang nggak benar nih, ini orang nggak gitu. Tuhan ya yang menuntun ya. Iya. Jadi benar-benar nggak berjalan sendiri ya. Iya. Waktu yang saya bilang anak saya waktu kuliah tamat SMA kita kan juga nggak ada voucher, udah berat gitu kan ya, nggak ada jualannya, nggak ada jualannya juga udah nggak gimana, nggak bagus lah. Ini karena Cimehong harus berusaha sendiri ya. Saya harus berusaha karena sendiri suami sakit kan. Saya malah makin maju karena waktu itu suami saya kan orangnya kalau namanya orang sakit ya kan sensi gitu. Jadi saya tuh nggak boleh kemana-mana. Saya juga nggak boleh ada nomor rekening apa-apa, nggak boleh. Suami saya protek semua. Nggak boleh aja kemana-mana. Tapi dengan suami saya mau nggak mau saya itu malah saya makin maju. Berusaha jadinya. Karena saya nggak dikekang gitu. Berarti benar-benar dijagain ya waktu itu sama suami. Suaminya sakit malah jadi bisa kreatif ya. Saya lebih kreatif, jadi kita bisa jadi dealer, distributor, Excel gitu. Saya juga duit juga nggak tahu mengalir aja. Ada aja orang percaya ambil barang dulu ya, terus nanti udah kejual baru kita store gitu. Dulu masih bisa jalan di Roxy. Oke, berarti ini kayaknya kalau bisa kita ingat sekarang Mehong ini kan terkenal dengan jualannya ya. Iya. Ternyata naluri jualan, bakat jualannya udah lama ya. Itu dari saya kecil. Dari kecil? Apa aja saya jual. Iya. Oke, mundur dikit coba. Mundur lagi kalau mundur lagi saya sekolah itu susah. Makanya saya ada cerita yang saya masuk di TV itu di FYP sama Raffi Ahmad kan saya bikin es mambo. Oke. Bukan bikin es mambo, saya kerja dengan digaji 1 bulan tuh 5.000 sama II saya. Pulang sekolah ikat es mambo. Bikin. Saya ikat aja. Oh, ikat aja. Oke. Jadi ngebantuin II terus jadi pinter ya? Iya. Kalau enggak kan kita nggak sekolah. Soalnya kita kan susah. Saya udah pernah cerita beli satu potong ikan di Padang, minta kuahnya yang banyak. Itu kita bagi 8. Tadi kan saya bilang, iya. Jadi bagi 8 satu potong ikan, udah potong-potong. Nanti itu berebutan tuh koko saya, adik saya segala. Oh, kalau banyak, bayangin satu potong ikan dibagi 8. Kuahnya minta banyak. Itu warung Padang yang punya juga udah tahu kalau beli satu potong ikan minta kuahnya yang banyak. Nanti kita bagi kuah, ya udah makan. Terus kalau uang sekolah kan bapak saya selalu minta bisa dikurangin bayarannya. Kan ada keringanan uang sekolah kan. Ini papa? Iya. Papa yang minta. Kalau kita kan lumayan jauh. Naik bus kan ya. Nggak bayar tuh. Jadi saya kalau naik numpang, saya ke tempat teman kan ada beberapa jarak kan. Jadi kalau dia naik, saya naik. Kalau dia turun, saya turun gitu loh. Karena kan yang supirnya nggak bakalan mau kasih kita ini. Lebih. Iya, kan nggak bayar. Iya. Lucu juga ya. Iya, ya itu mau ya susah. Saya SMA juga SMA negeri. Saya bikin rempeyek ya. Titip di supermarket. Oke, ini jadinya di SMP juga sama. SMP saya susah juga. Saya bikin keripik singkong, rempeyek. Ntar kalau gurunya lagi itu kan pas ada jeda gitu, saya lempar-lemparin jual.
di dalam kelas itu. Ini emang bakat jualan udah ada dari Ya, kecil. dari bayi kayaknya ya. Dari kecil apa aja saya bikin. Iya kan? SD ada sendiri, Iya, iya. SMP ada sendiri, SMA ada sendiri, Iya. kuliah juga ada sendiri, bener ya? Iya. Semuanya ada ya, sampai akhirnya sudah berumah tangga, Iya, akhirnya ada. dikenal dengan Palu penjual. Palu gada, apa yang lu perlu gua ada. Oke, Palu. Dan terakhir terkenal kalau nggak salah jualan tanah kuburan. Iya, tanah kuburan yang 2 tahun yang lalu. Ceritanya gimana itu? Itu heboh loh itu. Ya, saya iseng waktu itu, bener semuanya nggak ada pakai setting-setting gimana kontennya ya. Nggak ada Udah, strategi. nggak ada strategi, nggak Ngalir aja gitu ngalir ya? aja. Gimana Saya ya itu juga ngalirnya? yang ngambil itu nggak ada. Tolong ambilin dong. Udah orang biasa ambilin. Teman-teman, ini bagus ya, bagus. Tahu nggak teman-teman ini di mana? Di tanah kuburan, gue bilang, gitu kan. Bagus ya, teman-teman kalau ada tanah kuburan ya yang mau dijual, yang second, saya lagi cari karena stok saya udah mau habis, saya bilang gitu. Terus viral. Iya, terus ada cerita juga yang viral lagi, orang kan scroll ya. Saya bikin ada konten juga waktu itu petik buah. Ada tempat itu tawon, lebah durian gitu. Jadi di pohon durian, jadi nanti lebahnya tuh madunya itu wangi durian. Oh, Jadi lebah itu kan tiap berapa lama itu kebunnya kan banyak itu hektar ya. Kita jalan, dia kasih tahu. Ini saya kan takut kan. Oh nggak apa-apa Bu, itu jinak. Lebahnya jinak. Oh jinak ya, nggak apa-apa ya, nggak disengat. Oh ya saya terangin ini saya tanya ya. Terus kita jalan lagi kan, ketemu lagi sama si Pak Handi Komehong kan, ada sarangnya lagi. Ya udah saya ambil deket dong. Saya terangin gitu, terus yang kasih tahu. kasih tahu petunjuknya lah ya. Bu itu nyengat Bu. Nyengat. Saya langsung kabur. Dia kan dia ambil shooting terus kan, nggak nyambung. Refleks aja saya lari gitu kan. Nah itu viral juga gitu. Terus ngomong sama kambing lah. Kalau saya Mbak gitu. Mirip Ci, ini domba apa? Jadi semua yang dikontenin jadi viral. Iya, Begitu kan ya? Jadi viral, cabut singkong itu apa? Ya ayam bertelur, kita ambil telurnya gitu. Ya Oke. itu. Emang jiwa jualannya keluar ya semuanya. Kalau jiwa jualan keluar, Jiwa tapi keluar. kalau bikin konten asli, kalau misalnya ngomong-ngomong begini, suami saya paling tahu saya tuh nggak bisa ngomong, nggak pernah mau ngomong. Kebetulan suami saya juga pendeta juga kan, sama Tuhan juga. Amin. Oke. Ya kok. Oke, Ci, mau nanya ya, Ci ya. Kan tadi ceritanya tuh seru, semuanya adalah kisahnya tentang jualan ya. Sampai akhirnya terkenal dengan penjual tanah kuburan yang mehong gitu ya, benar ya? Iya. Dan sebelum itu kalau nggak salah terkenal juga dengan jualan buah yang mehong juga. Iya. Itu kalau nggak salah di COVID ya, orang-orang Iya, lagi iya, susah iya. gitu. Ini Cimehong Iya. jualan buah tapi mehong, iya. gimana itu? Nah kalau itu ceritanya ini pas COVID kan, kita kan tadinya tempat kursus masak, kue, makanya Peak Baking House. Itu Ci yang ajarin, yang tutornya. Enggak, kita pakai Ada trainernya lagi. Kadang-kadang suami saya ada ngajar bakso gitu. Oke. Nah, itu juga karena terpaksa. Oke. Anak saya yang di Vancouver, kita kan udah voucher apa segala nggak ada. Gimana nih ya? Dia pulang, Dek, nggak usah balik lagi lah Dek ya. Gimana mau bayarnya Dek? Waktu itu kan online ya, disuruh pulang kan semua Sekolah. Iya sekolah. Gimana ya Dek? Cuman anak saya ini mungkin doanya dia kuat banget ya. Udahlah saya nggak ada malu lah. Oh ini lagi COVID gini kan orang nggak bisa keluar. Ya udah saya ajak anak saya. Pertama ini dulu kan kita ada langganan, waktu itu kan kita suka beli daging, bikin bakso kan. Tolong saya dong, beli pepaya segini, beli ini nih segini, sayur ini segini. Udah kita jual. Lapak gitu, ada yang kalau nggak habis, udah kita kasih kirim ke panti gitu kan. Lama-lama ini, ya udah, saya ajak anak saya, yuk kita ke pasar induk yuk. Di sana kan pusatnya Buah-buahan. buah-buahan gitu kan. Ya udah,
kita jual. Tiap malam kita ke sono, pagi-pagi kita udah ngonten. Gelar. Semangat pagi semuanya apa-apa gitu kan. Udah urat malunya udah nggak ada karena kan terpaksa. Gue mau jual. Ya, Butuh makan, butuh makan, butuh income. biaya buat anak saya sekolah. juga mau balik nanti gimana, mau bayar juga walaupun online itu kan tetap bayar. Iya. Terus caranya, oh saya lihat-lihat orang kan, oh gitu caranya, ya udah iklan deh saya bilang gitu, iklan waktu itu di Instagram, bayar 100.000 gitu kan, untuk satu konten 100.000 biar kita terus anak saya kan lebih jago, dia tahu jarak ini ke sini berapa puluh kilometer, nanti pasti orang-orang yang lihat tuh pasti order gitu kan. Sampai ke dulu kan kita kan nggak bisa kemana-mana gitu kan, saya datangin dari Bali, dari Medan apa segala oleh-oleh Nusantara lah, Bandung apa suka jual laku. Tapi saya iklan, udah gitu udah lama iklan setahun lebih kan kayaknya nggak ngepek lagi ya. Apalagi nih? Iya apalagi nih. Kalau dulu kan kita segini kita keluar iklan tapi dapat segini, masih ada hitung-hitungannya. Terus anak saya bilang, ini udah nggak bisa iklan ya, nggak masuk katanya gitu. Aduh gimana ya, gimana lagi gua jualan nih. Ya udah main TikTok, akhirnya ya viralnya di TikTok gitu. Iya, pas lagi ya, Pas lagi. pas banget momennya Iya. tuh pas-pas terus ya Iya, kayaknya pas. pas lagi butuh ada ide ini, Iya. pas lagi drop Iya, begini kayak- ada ide lagi. Kayak yang kemarin 3 bulan yang lalu anak saya udah bilang, 2 bulan yang lalu kita punya oven Bika. Dulu kan yang viral itu kan 4 oven ya. Dia udah bilang, "Ma, itu oven aduh tempatnya ini, jual aja lah, Ma." Gitu ya. Aduh gimana mau jual, siapa yang mau beli gitu kan. Akhirnya jangankan itu 4 ya, sekarang itu 10. Oh ya, 10 Iya. buat baik. Iya buat Bika Ambon. Jadi nggak jadi jual. Makanya ini hari ini juga kita lagi mau nambah mixer. Wow. Mixernya tadi kan 1 kan, terus 2 sekarang 3, mau nambah lagi. Karena Gimana itu kapasitas. kisahnya sekarang nih jualannya masuk kepada bake ya, kue-kue gitu Iya, ya. iya, iya. Itu transisinya dari apa ya sebelumnya ya? Dari buah kah atau Karena mau dijatuhin orang. Nah, ini nih yang Iya, heboh iya, iya. kayak ini ya. Iya karena mau Gimana tuh ceritanya, Ci? tiba-tiba ada yang beli Bika Ambon, yang ada kecoa. Dan Terus- beli Bika Ambonnya dari Cimehong. Iya. Oke. Dia sebutin. Iya. Oke, terus Ini nggak mungkin punya, saya bilang. Saya kekeh. Terus orang bilang saya anti kritik. Saya juga nggak mau anti kritik. Sampai anak saya bilang, udah lama, minta maaf. Nggak habis dari situ. Ada yang lagi review. Jelang nggak begitu lama ya, seminggu apa saya kurang tahu juga. Ada, Ma, ada lagi nih, ada kutu nih. Orang lain. Waduh, gue bilang, ini orang kenapa ya ini tuh? Terus ngehujat gitu. Ada lagi yang bandingin toko-toko saya dengan orang lain. wow. Bertubi-tubi hujatan semua, hujat. Saya nggak terima. Anak saya bilang, udah lah Ma, minta maaf aja Ma, udah beres. Nggak mau saya, Ma, itu Mama tepungnya itu Mama saring, ayak. Lah, gue bilang dari kecil juga saya kalau namanya tepung sagu itu nggak pernah lihat kutu. Kalau terigu saya pernah, saya bilang, ini kan kita pakai sagu. Itu juga kita saring kok, nggak lewat. Ini gula, sampai dia beli itu ayakan, suruh saring orangnya sebelum masuk adonan kan. Bu, saya disuruh non Fani saring Bu. Kamu udah 10 kilo juga nggak ada apa-apa Bu. Masa itu kita 1 hari berapa karung itu? Kan sebelum masuk itu nggak ada. Ya kan namanya kecoa juga kalau kamu saya kan dikasih hikmat juga nih. Gimana ya kecoa? Gimana nerangin ke orang? Lah kecoa ini adonan lengket. Lu taruh adonan lengket masa fotonya kayak begitu? Jadi itu nggak nyata ya? Nggak nyata. Dan udah terbukti ya? Ya terbukti. Tapi kita kan nggak boleh salahin orang juga. Betul. Bener nggak? Dia mau buktikan saya salah juga dia nggak bisa kan? Betul. Saya bilang udah hukum tabur tuai aja. Jadi serahin sama Tuhan aja ya? Ya serahin Makin sama Tuhan. dijelek-jelekin. Makin menjelekin malah makin viral. Nah itu karya Tuhan yang luar biasa. Jadi diviralinnya dari hal-hal yang jelek malah Iya. jadi orderannya jadi meningkat ya? Iya, dari semua terkenal. Bahkan sekarang yang
UMKM, pengusaha yang rumahan kayak Bika Ambon, Lapis Legit di seluruh Indonesia itu jadi Naik. berkat dari gara-gara saya. Wow, puji Tuhan ya. Iya, itu karena Tuhan kan. Tapi kan orang yang tadinya ngehujat saya, semua orang menghujat saya, anti kritik, minta maaf aja kenapa? Semua saya diundang TV apa segala. Saya selalu kayak tadi kan, saya doa Tuhan, apa yang saya ucap itu jangan ada yang maksudnya salah ya, itu Bohong. turut campur Tuhan yang kasih saya ngomong gitu. Hikmat ya. Iya, minta hikmat. Oh, saya begini, saya jawab aja. Walaupun kadang-kadang asal kamu jawab, ditanya orang apa ngejawab apa, ya Biarin aja. Biarin aja, gue pokoknya jawab. Iya, saya bilang mau dijatuhin bagaimana? Nih buktinya belum 1 bulan orang yang iniin saya nggak usah mengotori tangan saya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang itu. Pembelaan dari Tuhan. Pembelaan dari Tuhan tuh benar-benar. Tapi di saat saya sempat sedih ya. bukan sedih lagi, anak saya aja ngeblokir saya. Hah? Anak juga sama, mama tuh yang saya bilang, mama itu keras kepala ya. Kami itu kan anak saya yang bantuin saya kan anak nomor 1 sama nomor 3 cewek. Kami itu sayang sama mama. Biar kita bisa ini, kan kita juga punya, kita juga ada utang, KPR apa segala ya kan. Nih dia kasih Ki BCA, ini mama urus deh, nggak mau dengerin kami. Terus saya Berdampak ya keluarga ya. Berdampak gara-gara saya tuh nggak dibilang nggak, udah minta maaf, mama jangan ngepost lagi ya, nyindir gitu, jangan mah katanya gitu. Ya saya ngepost, saya bilang ini saya berjuang pagi ya, saya ada jamnya, ini lagi begini ini. Akhirnya ada mungkin Tuhan juga, saya kalau dibilang kenapa kamu post, saya juga nggak tahu, saya bilang dari situ orang lihat usaha saya, belas kasihan itu ada, itu tuh mungkin Tuhan kirimkan orang-orang Yang lain. yang mau ngerti, padahal dia tuh mungkin nggak suka ya dengan Bika Ambon, Lapis Legit, tapi karena digerakkan sama Tuhan, saya percaya digerakkan sama Amin. Tuhan. Mungkin juga kue saya juga nggak enak, tapi orang karena ada belas kasihan nggak enak jadi enak juga bisa ya. Itu karena Tuhan. Nanti Bener saya nggak? coba. Iya. Saya kadang-kadang aduh Tuhan, sampai orang pada antri ya, maunya sampai kadang orang yang sakit aja habis operasi itu sampai viral juga tuh di Medan ya. Sadar-sadar dia tanya, Cimehong, tuh suaminya tuh apanya sampai 12 kali disebutin Cimehong. Ada videonya. Terus kan orang bilang, Ci, samperin dong kasih Bika Ambon. Gue juga kenal juga. Enggak, itu ada di Medan, saya bilang. Oke. Mungkin Tuhan mungkin sebelum operasi dia lihat konten saya kali ya. Tapi saya percaya itu Tuhan. Oke, wow. Ci, boleh kasih tipsnya nggak ya? Karena bisnisnya Ci kan sebenarnya based on, menurut saya, tuntunan Tuhan ya. Iya. Karena abis ini viral, Iya, banyak iya. gitu ya. Iya, Tapi iya. tiba-tiba stuck gitu kan. Iya. Terus selanjutnya apa ya gitu. Terus ini lagi viral lagi, ganti. Terus apa, Iya, dan iya. sampai akhirnya sekarang nih mulai ada masalah, tantangan yang lain Iya. ya Ci ya. Gimana Cici tetap bertahan terus bahwa ini percaya bahwa Iya. Tuhan tetap pimpin. Coba Iya. kasih ini jadi tips juga bisa nih buat orang-orang yang ngedengerin, dan ini jadi dampak buat mereka yang dengar. Iya, kalau saya bilang kan saat-saat ini memang ekonomi kan lagi sulit semua ya, saya lihat Betul banget. itu sulit sekali. Tapi kita harus percaya, jangan menghalalkan segala cara itu untuk mencari duit ya, segampang itu, terus nggak jujur ya. Kalau ini gila gini, jangan. Oh iya. Tapi pasti kalau kayak saya jual mahal-mahal, tapi tetap orang percaya. Karena saya jujur orangnya. Kalau ini ya enak saya bilang enak, nggak enak saya bilang nggak enak. Kalau ada orang yang cancer juga misalnya, kamu jangan makan ini ya, ini jangan dah. Saya Oh, bilang Cilarang. gitu. Oh iya, saya selalu bilang jangan dah. Anak saya juga catering gitu ya. Oh itu menantu saya lagi hamil, saya punya cucu nanti bulan Mei. Asik. Anak saya menantu saya bilang, mah itu cumi asinnya tadi yang catering tuh enak. Lu jangan makan banyak-banyak ya. Itu bukan buatan sendiri itu.
itu beli punya cumi asin. Soalnya saya bikin cumi sendiri itu walaupun saya udah cuci berkali-kali ya, yang hitam-hitam itu Masih ada. masih ada. Saya bingungnya itu yang kita beli walaupun masih putih-putihnya itu masih ada di dalam. Kenapa bisa putih ya? Nah, itu tanda tanya. Jangan makan banyak-banyak saya bilang. Jadi ngomong apa adanya. Enggak, ya. saya ngomong apa Dan adanya. berusaha. Kayak teri Medan saya bilang ya. Kalau saya tahu saya pasti kasih tahu tipsnya, misalnya kayak kemarin nangka gitu kan. Nangka jangan cari yang putih. Putih itu dia pakai pemutih. Mendingan yang getah-getah aja itu saya bilang. Itu lebih fresh. Kalau ikan ya kamu taruh di suhu di luar gitu. Kalau nggak ada lalat, kamu jangan beli dah aku bilang. Iya, tip-tip ini teri Medan kita bikin sendiri, kita goreng terus kalau banyak busa itu tanda tanya tuh. Soalnya saya punya bersih itu minyaknya tetap bersih. Jangan bohong, misalnya kita pakai kita bilang gitu kan, jangan. Ngomongnya apa adanya aja. Okay. Iya kan? Jadi itu rahasianya ayam ya? kampung. Iya, rahasianya selalu Ayam kampung dibilang ayam? ayam jantan, Oh, iya. pejantan dibilang kampung gitu tebak. kan. Ayam boiler ini nggak boleh. Oh, oke. Kayak kita kalau saya dibilang, "Ci, cantik ya." Oplas. Kenapa bilang-bilang, Ci? Emang gua oplas saya bilang. Kan ada orang tuh kita bilang dia cantik padahal kita tahu dia oplas kan. Dia nggak mau bilang, "Oplas ya, Ci." Enggak, saya mah asli. Ngapain bohong? Jadi being honest saja ya, Ci. Iya, Apa adanya ya, apa Ci, ya? adanya. Kalau misalnya kan ada juga orang sekarang kayak contohnya apa hal paling kecil ya, gas melon itu kan bukan buat orang dagang ya, buat itu buat udah ditulis di gas melon tabungnya untuk rakyat miskin. Tapi kita orang yang punya duit istilahnya ya, punya duit Cukup. pakai. Ya kamu udah pakai itu kamu tuh nggak bakalan kaya, tetap miskin. Udah jelas itu untuk rakyat miskin. Benar kan? Integritas. Kita yang integritas itu loh, kita pakainya juga sama, kita tetap miskin. Iya. Oke, iya Ci, integritas ya Ci ya, pokoknya Iya. kuncinya ya. Iya. Keren. Oke, itu dia ya. Jadi thank you loh ya Ci ya. Tipsnya ini membuat kita sadar ya bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya benar-benar untuk Tuhan ya. Iya, Jadi iya. mau bisnis kalau misalkan memang kita apa ya istilahnya mendatangkan berkat itu ya kita harus belajar jujur juga ya. Belajar jujur. Apa Jangan adanya. jangan jalan pintas merugikan orang lain, itu jangan. Mencuri itu namanya sebenarnya. Hah? Mencuri sebelum Mencuri jualan ya, iya. Mencuri sebelum Hantam aja, pokoknya gua naik itu nggak bakal ini juga. Oke, seru ya ngobrolannya sama Cimehong ya. Cimehong, terima kasih buat hari ini. Saya rasa cukup ya. Iya, Dan kita banyak jawaban-jawaban yang buat saya kenapa ya Cimehong bisa begini dan lain sebagainya ya. Hari ini kita mulai mengenal Cimehong dari sisi rohani loh. Ternyata Cimehong juga mengandalkan Tuhan gitu ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada pembelaan Tuhan di sana. Dia tetap juga bekerja keras ya. Jadi bukan sesuatu keberhasilan itu datang cuma dari Tuhan doa Iya. gitu, tapi kita nggak berusaha ya sama aja. Jadi Ya, berdoa dan berusaha ya Ci Iya, ya? iya. Oke. Thank you Ci buat hari Sama-sama. ini. Dan itu dia GMCC Berdampak. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.